إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibadallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita hidup bersosial, berkebutuhan yang sangat antara satu dengan yang lain. Maknanya bahwa kita tidak akan bisa hidup bersendirian. Hal ini syariat telah menjelaskan bahwa kita adalah makhluk hidup bersosial, berkebutuhan antara satu yang lain. Dengan turunnya ayat-ayat yang menjelaskan dan membimbing kalau kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang banyak berkebutuhan di dalam hidup. Allahu Jalla wa'ala kaitkan kebutuhan kita antara sesama, walaupun kita meyakini semuanya akan kembali kepada Allahu Jalla wa'ala. Itulah keindahan hidup ini. Kebersamaan berkebutuhan telah dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala melalui syariat jual beli, atau mungkin utang piutang, atau mungkin pinjam meminjam, atau nas-nas yang menyuruh kita untuk saling topang menopang, saling bahu membahu, peduli terhadap saudara. Ini semuanya adalah mengingatkan kalau kita ini adalah makhluk yang memang tercipta untuk bersosial. Tidak hanya urusannya urusan dunia, tetapi juga menyentuh urusan kehidupan akhirat, menyentuh urusan agama. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mensyariatkan untuk saling nasihat menasihati. Artinya bahwa satu berkebutuhan yang lain, berkebutuhan terhadap yang lain. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mensyariatkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyelamatkan semua pihak karena kemungkaran yang dilakukan dan dikerjakan. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mensyariatkan untuk kita berdakwah, menyampaikan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Karena kesalahan dan kekeliruan kita dalam menjalankan aturan-aturan sangat membahayakan hidup kita semuanya di muka bumi ini. Inilah dia keindahan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu ayat yang dijelaskan oleh ulama kita, dengannya akan muncul saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bela-membela, saling sempurna menyempurnakan. Ayat di dalam surat Al-Hujurat, Allah Jalla wa'ala yaqul, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa penciptaan manusia yang berbeda-beda bentuknya. Ada lelaki, ada kemudian wanita, ada yang bersuku-suku dengan berbeda-beda kesukuan. Dan bangsa, semuanya tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Karena saling mengenal inilah akan muncul adanya tanasur, saling bela-membela, saling tolong-menolong, bahkan sampai disebutkan tawarus, saling mewarisi, karena adanya ta'aruf, saling kenal mengenal di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mewujudkan hidup bersosial ini, sesungguhnya banyak hal yang harus kita fahami. Banyak perkara yang harus kita dalami. Di antaranya, Allahu Jalla wa'ala menjadikan kita berbeda-beda dalam suku, dalam tabiat, dalam perangai, dalam perilaku. Berbedanya ini semua tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gesekan satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesalahfahaman satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan sampai kemudian berujung pertumpahan darah rahimani wa rahimakumullah. Islam hadir untuk menerai dan menengahi semuanya itu. Menitipkan hal-hal yang mulia pada setiap orang. Untuk kemudian dengannya lah dia bisa mengerem, dia bisa mengarahkan, dia bisa memperbaiki segenap saudaraku kaum muslimin. Kita telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar dalam hidup, yaitu belajar kitabullah dan belajar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita memahami tidak ada sekecil apapun problem dalam hidup, bersinggungan dalam hidup, kecuali kesempurnaan Islam telah datang memberikan solusi yang tepat, memberikan jalan yang sangat indah dan bagus dalam penyelesaian semua benturan-benturan hidup rahimani wa rahimakumullah. Kesempurnaan Islam menunjukkan keindahannya karena tidak ada lini kehidupan, baik ketika dia masa kecil atau mungkin dewasa atau di masa tuanya, tatkala dia bersenang ria, tatkala dia berada dalam kesusahan atau mungkin terjadi persoalan besar dalam hidup. Kesempurnaan Islam telah hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan jalan keluar dan penyelesaian yang tepat. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Allahu Jalla wa'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah sebuah jawaban. Anda ingin bagaimanapun dalam hidup, Anda ingin berbuat apapun dalam hidup, ada penjelasannya tentang boleh atau tidak bolehnya. Anda penjelasannya bermudarat atau tidaknya. Jikalau tidak langsung dengan ayat, mungkin diletakkan kaedah-kaedah yang bersifat umum. Karena ini adalah firman yang maha kuasa, firman yang maha mengetahui segala-galanya. Dia telah meletakkan dalam kesempurnaan agamanya jalan keluar dalam hidup bersosial antara rakyat dengan pemimpinnya. Allah telah meletakkan kaedah-kaedah, hukum-hukum, aturan-aturan antara al-ab, antara al-um dengan al-ab. Telah diletakkan aturan antara anak dengan kedua orang tua, ada aturannya. Antara guru dengan murid, semuanya lengkap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, siapa saja yang mencari jalan keluar bukan dari agama yang benar dari Allah Jalla wa'ala, maka jalan keluar itu akan menjadi buntu. Jalan keluar itu akan menjadi sulit dan berat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala telah memproklamirkan bahwa tidak ada keyakinan, tidak ada pegangan dalam menjawab semua problem kecuali ada pada agama yang hak. Inna ad-dina indallahil Islam. Bahkan siapa saja yang mencari sekali lagi selain Islam sebagai jalan keluarnya, selain Islam
sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan hidupnya, terjadi kebuntuan ma'asyiral muslimin dan akan terjadi kerugian yang sangat besar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak akan menemukan jalan keluar. Tidak akan bisa menyelesaikan persoalan walaupun kecil kalau tuntunan selain agama yang dipegangi. Kita ingat baik-baik bagaimana Allah Jalla wa'ala mengungkit sebuah nikmat melalui Islam, mengungkit sebuah nikmat melalui keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Wadhkuru nikmatallahi alaikum." Ingatlah oleh kalian, kata Allah Jalla wa'ala, ingatlah oleh kalian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Idh kuntum a'da, tatkala kalian bermusuhan, tatkala kalian berperang. Kita bisa menggambarkan, jika dalam hidup bersosial terjadi pertumpahan darah, terjadi perperangan, sampai kemudian peperangan yang sangat panjang waktunya, sampai turun-temurun tertanam kebencian dan ketidaksukaan. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyelesaikan pertikaian yang tidak ada jalan keluarnya, yang terus terjadi turun-temurun ma'asyiral muslimin. Hukum adat, hukum budaya, undang-undang yang mereka bikin, sudah semuanya tidak bisa menyelesaikan persoalan. Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agamanya untuk melerai pertikaian yang tadinya bermusuh-musuhan menjadi orang yang saling cinta mencintai. Sebelumnya mereka saling serang menyerang, sekarang mereka saling bela membela, mereka tolong menolong, bahu membahu, mereka keluar, mereka menjadi terbaik, mereka lepas dari problem-problem itu karena dia kembali kepada apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ibadallah, kita harus menyiapkan diri. Kita harus menyiapkan diri. Jikalau kita ingin menjadi terbaik dalam hidup bermasyarakat, sudah ada bingkai dan aturan yang harus kita ikuti. Dialah kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengukur ucapan kita, berbahaya atau tidak, menyinggung, menyakiti atau tidak, ucapan saya ini berdampak atau tidak. Terus demikian untuk kita menjaga, kita ingin menjadi terbaik dalam hidup bermasyarakat. Ketika kita berperilaku, ketika kita berperangai, ketika dalam kondisi apapun hubungan, kita harus kembali kepada apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita segenap muslimin, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasul. Jikalau anda berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala ucapan dan lisan kita membahayakan persaudaraan, jangan anda tampil mempertahankan ucapan itu dengan berbagai macam dalih. Anda harus kembali menyesuaikannya dengan apa yang ada di dalam kitabullah, apa yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Kalau itu salah, kalau itu keliru, kalau itu tidak tepat, kalau itu tidak benar, maka Anda harus segera kembali mengatakan untuk meminta maaf atau kemudian bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Demikian betapa sering terjadinya gesekan dalam hidup karena bahaya lisan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembalikan sekali lagi, kita ingin menjadi terbaik dalam hidup bermasyarakat, kita ingin menjaga dakwah ini, kita ingin menjaga kewibawaannya. Tentu pertama kali adalah memotret diri kita ini. Sesuaikah jalan, ucapan kita, langkah kita, gerak-gerik kita dengan apa yang ada di dalam kitabullah, apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah,
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatul muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita tatkala Nabi alaihi salatu wassalam membagikan harta rampasan pedang perang setelah perang Hunain. Beliau bercerita, qassaman nabiyyu alaihi salatu wassalam, Allah membagi Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang kepada muallafati qulubihim, mereka-mereka yang dijinakkan hatinya karena dia baru masuk ke dalam agama Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagikan sedikit pun kepada kaum Ansar, tidak membagikannya sedikit pun kepada kaum Ansar. Fawajadu, mereka menemukan ketidakenak, marah, sedih, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kesedihan yang menimpa orang-orang Ansar. Mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama berperang dan berkorban. Tapi dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kemungkinan-kemungkinan untuk tidak terjadi benturan dalam hidup. Barakallahu fikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alam ajidukum dhulla ya ma'syaral ansar. Wahai kaum Ansar, alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku jumpai kalian dalam kondisi tersesat, lalu Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada kalian karenaku. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Bukankah dulu kalian bercerai-berai, lalu Allah subhanahu wa ta'ala jinakkan hati kalian karenaku. Alatan fa'agnakumullahu bi. Kalian dulu fakir, miskin, lalu Allah memberikan harta karenaku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan, tidak ada kata dan kalimat yang keluar dari kaum Ansar, Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang punya keutamaan dan kelebihan. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangi kalian untuk kemudian menjawab ucapan Rasulnya? Kan dia bisa mengatakan iya atau mungkin tidak, tetapi sama sekali tidak mengungkapkan jawaban. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ataukah kalian akan mengatakan qala syi'tum kada wa kada? Mungkin anda akan berucap demikian-demikian. Anda dulu wahai Muhammad, anda didustakan, kami yang mempercayai. Mungkin anda akan mengatakan demikian. Dulu anda disakiti, kami yang melindungimu. Dulu anda diusir, kami yang menampungmu. Apakah anda akan mengatakan kada wa kada? Tetap mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu amanu. Allah dan Rasulnya yang punya keutamaan. Dalam kondisi bersedih sedemikian rupa, Nabi SAW tampil untuk menjawab kesedihan dan memberikan jalan keluar dengan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aturidun atardhaun
ayyadhhaban nasu bisyati wal ba'ir. Apa Anda menerima, Anda senang kalau orang-orang pulang membawa syat, kambing-kambing, membawa onta, wa tadhhabun, dan kalian pulang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Kalian tidak membawa harta benda, tapi kalian kembali bersama Nabi menuju tempat tinggal Anda. Laulal hijrah, kalau bukan karena perintah hijrah, lakuntum ra'an minal ansar, niscaya saya akan menjadi seorang ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau orang menempuh jalan di bukit-bukit atau di lembah-lembah, maka saya akan menempuh jalannya orang-orang Ansor di lembah-lembah mereka. Segenap saudaraku kaum muslimin, bagaimana Nabi SAW menghibur, kemudian berusaha untuk kemudian tidak menimbulkan gesekan dalam hidup bermasyarakat, rahimani wa rahimakumullah. Dia telah berusaha sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kalian adalah syiar. Syiar maknanya adalah pakaian yang melekat di jasad. Kedudukan kalian seperti ini pada diriku. Adapun orang-orang adalah dithar, selimut di atas syiar itu. Bagaimana beliau menjaga, rahimani wa rahimakumullah, semua lapisan untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berteladan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata hidup bermasyarakat butuh hikmah dalam hidup, butuh kelapangan dada, rahimani wa rahimakumullah, butuh ketelitian yang sangat untuk mengecek dan meng-cross-check ucapan kita, pikiran kita, perilaku kita, untuk tidak menyebabkan gesekan. Karena kita tahu di mana ada barisan kebenaran, maka disitulah barisan setan yang ingin merusak orang-orang yang soleh tersebut. Harus kita berjaga-jaga. Jangan membiarkan ada kesempatan, ada peluang yang kita buka pada diri kita untuk merusak diri dan saudara kita. Ibadallah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.